Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan pedoman untuk seluruh kaum umat manusia. Makanya sangat menarik untuk kita bahas. Kita langsung aja. Pengelompokan antara Madaniyah dan Makkiyah ini pertama kali dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan saksi mata dan pendengar langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengetahui kapan dan di mana ayat-ayat Al-Quran diturunkan, serta apa sebab-sebab dan konteksnya. Mereka juga menuliskan dan menghafal ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan urutan penurunannya. Di antara para sahabat yang paling terkemuka dalam pengelompokan antara Madaniyah dan Makkiyah adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yang merupakan keponakan Nabi Muhammad dan salah satu ahli tafsir. Beliau memiliki pengetahuan yang luas tentang sejarah dan asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran. Beliau juga banyak belajar dari Nabi Muhammad dan para sahabat lainnya, serta mengajarkan ilmunya kepada generasi berikutnya. Pengelompokan antara Madaniyah dan Makkiyah ini penting untuk memahami makna dan hikmah ayat-ayat Al-Quran, serta untuk mengetahui hukum-hukum syariat yang berlaku. Surat atau ayat Madaniyah biasanya berisi tentang peraturan-peraturan sosial, politik, ekonomi, dan ibadah yang sesuai dengan kondisi umat Islam di Madinah. Surat atau ayat Makkiyah biasanya berisi tentang akidah, tauhid, akhlak, kisah-kisah Nabi, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di Mekah. Al-Quran dibukukan secara penuh menjadi satu mushaf pertama kali pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sekitar tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Setelah Perang Yamamah ya. Kemudian mushaf Utsmani yang menjadi dasar Al-Quran standar modern diselesaikan dan disebarkan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Tahap pembukuan Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat Al-Quran sudah dicatat di berbagai media seperti pelepah kurma, kulit hewan, tulang, dan lainnya, serta banyak sahabat yang menghafalnya, namun belum disusun menjadi satu kitab yang lengkap. Masa Khalifah Abu Bakar. Setelah banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam Perang Yamamah, Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf untuk menjaga hafalan. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat dari berbagai media dan hafalan para sahabat. Mushaf pertama ini kemudian disimpan oleh Abu Bakar, lalu berpindah tangan ke Umar bin Khattab, dan terakhir disimpan oleh Hafsah binti Umar. Masa Khalifah Utsman bin Affan. Terjadi berbeda cara membaca Al-Quran di berbagai wilayah karena perbedaan dialek. Utsman membentuk panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit untuk menyalin mushaf Hafsah dengan dialek suku Quraisy sebagai standar penulisannya. Mushaf salinan ini kemudian disalin menjadi 7 mushaf standar dan didistribusikan ke berbagai wilayah Islam. Mushaf asli dari Hafsah kemudian dikembalikan setelah salinan selesai. Al-Quran memiliki titik sebagai pembeda antar huruf dan sebagai tanda baca, harokat, dan waqaf dalam beberapa tahap sejarah. Dimulai dari masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan dan kemudian disempurnakan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Fase pertama, titik pembeda antar huruf, dimulai pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan yang memerintahkan Abu Al-Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan tanda baca atau harokat berupa titik-titik berwarna merah pada Al-Quran untuk menghindari kesalahan membaca. Titik-titik ini berbeda dengan huruf Al-Quran, misalnya titik merah untuk fathah, titik di bawah untuk kasroh, dan titik di kiri untuk dhammah. Fase kedua,
titik pembeda huruf. Dilanjutkan pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan sekitar tahun 65 Hijriah yang memerintahkan Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf untuk menugaskan Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur untuk memberikan titik sebagai pembeda huruf yang bentuknya mirip. Misalnya membedakan huruf ba dengan 1 titik di bawah, ta dengan 2 titik di atas, dan tha dengan 3 titik di atas. Pada fase ini, titik-titik pembeda huruf menggunakan tinta yang sama dengan warna tulisan Al-Quran untuk membedakannya dari titik-titik harokat. Fase ketiga, titik-titik tanda wakaf. Titik-titik juga digunakan untuk tanda berhenti atau wakaf, seperti tanda wakaf mu'anaqah atau titik 3 berganda yang memberikan pilihan untuk berhenti di salah satu dari 2 titik tersebut. Tanda-tanda ini ditambahkan kemudian untuk memudahkan pembacaan, terutama bagi ayat-ayat yang panjang. Bayangin saja jika tulisan mushaf Al-Quran masih seperti ini nih, lihat. Hurufnya tidak jelas, nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Beruntunglah kita yang dimana kita lahir di era zaman sekarang. Kita tidak perlu berjuang mati-matian untuk membaca Al-Quran, karena di situ sudah terdapat titik, sudah terdapat harokat. Itu karena jasa-jasa beliau para sahabat dan para pemimpin kerajaan Islam pada masa itu, sehingga kita mendapatkan Al-Quran yang sebaik-baiknya, yang sebagus-bagusnya, yang sangat mudah untuk dibaca dan sangat mudah untuk kita hafalkan. Semoga video ini menjadi bermanfaat untuk kita, dan kita doakan kepada beliau-beliau yang sudah berjasa kepada kita, semoga menjadi amal jariah beliau-beliau dan menjadi amal jariah saya karena sudah menyampaikan video ini, dan menjadi amalan untuk kalian semua yang membaca, yang mendengarkan video ini dan yang membaca Al-Quran secara rutin setiap harinya. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.